Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali teman-teman masa depan di ADP Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai perangkat lunak atau software. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video selengkapnya berikut ini. Perangkat lunak atau sering disebut juga dengan nama software merupakan bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk melakukan fungsi dari sebuah perangkat keras atau hardware. Walaupun secara fisik tidak terlihat, software merupakan penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan hardware yang digunakan. Kemudian kita akan masuk ke dalam sistem operasi. Sistem operasi merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan manajemen dari perangkat keras. Karena fungsinya yang sangat besar, maka sistem operasi harus terinstal terlebih dahulu di perangkat hardware yang digunakan. Fungsi dari sistem operasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sistem dasar dari perangkat keras yang harus terinstal terlebih dahulu untuk menjalankan sebuah komputer. Yang kedua, digunakan untuk melakukan proses manajemen perangkat keras yang digunakan. Yang ketiga, sistem operasi digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses penyimpanan setiap aplikasi yang digunakan. Yang keempat, sistem operasi dapat digunakan untuk mengontrol dari setiap kinerja dari aplikasi yang digunakan. Berikut beberapa sistem operasi yang umum digunakan pada komputer dan handphone oleh user. Yang pertama, sistem operasi pada komputer ada Windows, Linux, dan juga macOS. Lalu untuk handphone ada Android dan juga ada iOS. Untuk sistem operasi Windows itu merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang berbasis GUI atau Graphic User Interface. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi hasil dari revolusi MS-DOS Operating System atau MS-DOS. MS Windows merupakan sistem operasi andalan dan banyak digunakan saat ini karena sistemnya yang mudah dipahami dan sederhana. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Windows. Untuk kelebihannya, yang pertama, sangat user-friendly untuk penggunanya dibandingkan dengan operasi sistem yang lain. Kemudian, kemudahan saat melakukan proses instalasi. Lalu, perkembangannya pesat karena tingkat kebutuhan pasar yang terus meningkat. Dan juga yang terakhir, lebih mudah untuk melakukan proses perbaikan karena banyak yang terbiasa menggunakan Windows. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, lisensi yang ada pada Windows mahal jika dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Karena sifatnya yang bukan open source, komunitasnya jarang terbentuk. Lalu yang ketiga, keamanan dari Windows sangat kurang karena itu mudah terserang virus. Dan yang terakhir, akan membutuhkan dana yang lebih besar jika ingin menggunakan versi yang lebih tinggi. Setelah Windows, kita memiliki sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi open source dan gratis yang merupakan turunan dari Unix. Linux memiliki kelengkapan fitur untuk jaringan, pengembangan software, dan dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.
Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Linux. Untuk kelebihannya, yang pertama tentu Linux bersifat open source dan free atau tidak dikenakan biaya alias gratis. Yang kedua, memiliki keamanan yang lebih unggul dan tahan terhadap virus. Yang ketiga, dapat digunakan untuk spesifikasi perangkat yang minimum. Dan yang keempat, memiliki komunitas serta tidak mudah hang ataupun crash. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, user kurang familiar terhadap sistem operasi Linux. Yang kedua, proses instalasinya membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Yang ketiga, struktur dan direktori dari Linux agak membingungkan. Dan yang terakhir, proses yang agak lama untuk mempelajari sistem operasi Linux. Setelah Linux, kita memiliki sistem operasi Mac OS. Sistem operasi Mac atau Macintosh Operating System merupakan sistem operasi berbasis GUI dari kelompok Apple yang secara umum digunakan untuk melakukan proses operasi komputer jenis Macintosh. Untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Mac OS diantaranya, kelebihannya yang pertama, tampilan yang ada pada sistem operasi Mac lebih menarik dan elegan. Yang kedua, sisi keamanan sangat terjamin, terhindar dari spyware, malware, dan bebas dari virus. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk proses backup data yang dapat dijalankan secara otomatis. Dan yang keempat, kemudahan untuk penyimpanan, jenis format misalnya PDF, HTML, doc, dan jenis format lainnya. Lalu untuk kekurangan dari sistem macOS, diantaranya harganya relatif sangat tinggi. Yang kedua, tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan sistem operasi lain. Yang ketiga, sulit untuk melakukan perakitan sendiri dari sisi hardware. Dan yang keempat, umumnya digunakan untuk keperluan desain grafis dan sulit untuk mendukung aplikasi game. Kemudian kita beralih pada sistem operasi yang ada pada handphone. Yang pertama ada sistem operasi Android. Sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang digunakan untuk jenis perangkat komunikasi bergerak atau mobile device, baik dari smartphone yang harganya murah sampai dengan jenis smartphone yang harganya sangat mahal. Nama-nama versi Android antara lain cupcake, donut, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nougat, Oreo, hingga pie. Nama-nama Android yang diluncurkan berdasarkan urutan abjad dan dinamakan dengan nama makanan manis. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Android. Yang pertama, dari sisi kelebihan, memiliki fitur aplikasi yang mudah dan tidak sulit untuk dipahami. Yang kedua, memberikan peluang yang besar untuk proses pengembangan aplikasi yang lebih menarik. Yang ketiga, memiliki kemampuan multitasking. Yang keempat, sistem operasi Android up to date dengan teknologi dan memiliki fitur yang luar biasa. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, untuk mengaksesnya, kita membutuhkan koneksi internet yang aktif. Lalu dengan adanya koneksi internet, aktivitas menjadi sangat terganggu dengan adanya iklan yang muncul saat mengaksesnya. Yang ketiga, sangat boros untuk penggunaan baterai jika dibandingkan dengan penggunaan OS lainnya. Dan yang keempat, RAM yang digunakan cukup besar saat dioperasikan. Lalu, ada juga sistem operasi iOS. iOS merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh perusahaan Apple, yang awalnya hanya diperuntukkan untuk iPhone. Namun, saat ini dapat digunakan untuk iPad dan iPod Touch. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi iOS. Yang pertama, dari sisi kelebihan, sangat user-friendly dan sulit diserang virus.
Yang kedua, tampilan yang disajikan sangat menarik dan bagus. Yang ketiga, upgrade yang dilakukan relatif lebih mudah. Dan yang keempat, aplikasi yang ada sangat bagus. Sedangkan untuk sisi kekurangan dari operasi iOS, yaitu yang pertama, harganya relatif lebih mahal. Yang kedua, adanya keterbatasan untuk melakukan proses perubahan tampilan. Yang ketiga, kualitas suara yang dihasilkan dari speaker sangat kecil. Yang keempat, garansi yang ada akan hilang jika dilakukan perubahan secara mandiri. Nah, itu dia berbagai perangkat lunak yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Dengan informasi ini semoga bisa mendatangkan manfaat, ilmu pengetahuan, dan wawasan bagi kita semua. Demikian penjelasan tentang perangkat lunak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.